Karena merasa gelar saya nanti tidak akan membawa saya kemana-mana, maka saya mengambil pendidikan diploma di bidang pemrograman komputer. Di sanalah saya berkenalan dengan bahasa pemrograman Java. Saya tidak berhasil mendapatkan gelar diploma di bidang pemrograman, hanya karena tugas akhir saya waktu itu membuat aplikasi pijat online. Bicara profesi. Kembali dengan saya di channel YouTube Dr. Demul. Cerita profesi satpam masih berlanjut. Setelah tes yang menurut saya waktu itu sangat ketat sekali, yaitu harus melek di gedung sendirian setiap malam dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi, juga harus membuat kepalan tangan sampai kapalan. Juga satu lagi saat tes yang tidak bisa saya lupakan, yaitu setiap sore dan pagi harus naik lalu turun tangga 52 lantai. Dan itu dilakukan secara terus-menerus selama 30 hari. Hari pertama saya menjalani tes, saya terjatuh saat turun dari Kopaja. Karena kaki betul-betul sakit semua dan yang pasti lemas, tidak ada tenaga, saking lelahnya. Tapi itulah perjuangan yang saya lakukan setiap hari selama 30 hari saat mengikuti tes menjadi seorang satpam di perusahaan minyak di Jakarta. Penugasan pertama saya setelah lulus ditempatkan di rumah ekspatriat. Saat itu saya ditugaskan di Jalan Pejaten Barat Indah, daerah Kemang. Sempat beberapa kali ganti ekspatriat yang tinggal di rumah tempat saya bertugas. Sebelum akhirnya ada keluarga ekspatriat dari Amerika Serikat namanya keluarga Brady. Mereka lah yang akhirnya menjadi role model saya dan membuka perspektif saya tentang pendidikan. Saya melihat keluarga mereka sangat peduli terhadap pendidikan, yang mungkin merupakan gambaran keluarga Amerika Serikat secara umum, di mana mereka memandang pendidikan adalah investasi masa depan. Di sana pula saya memulai memikirkan untuk melanjutkan kuliah dan mulai mencari cara bagaimana saya bisa melanjutkan studi sambil tetap bekerja. Kendala bekerja shift, kadang pagi, siang, atau masuk malam membuat pilihan kampus menjadi terbatas. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di universitas terbuka. Ya, universitas terbuka yang tidak memerlukan kehadiran mahasiswanya. Cukup daftar, membayar buku pelajaran, dan sampai jumpa saat ujian. Saya waktu itu mengambil jurusan manajemen, karena pertimbangannya tidak perlu praktek, hanya perlu belajar dan ujian. Maka setiap hari buku-buku modul dan bahan ajar universitas terbuka yang menemani saya di pos satpam. Sebenarnya selama kuliah, saya merasa bahwa gelar yang akan didapat merupakan gelar yang diperoleh tanpa skill yang memadai. Bagaimana bisa hanya belajar dari buku saya lulus S1, sementara skills dan keterampilan tidak didapat. Meskipun kuliah di universitas terbuka adalah solusi saat itu, namun banyak kekurangan juga. Kuliah di universitas terbuka tidak memiliki teman kampus. Gak pernah ada namanya tugas, apalagi skripsi. Apalagi yang namanya revisi bolak-balik ke dosen pembimbing, itu tidak saya rasakan sama sekali. Dan sepertinya, para lulusan universitas terbuka mungkin tidak pernah reuni, karena kuliahnya saja jarak jauh. Karena merasa gelar saya nanti tidak akan membawa saya kemana-mana, maka saya mengambil pendidikan diploma di bidang pemrograman komputer. Di sanalah saya berkenalan dengan bahasa pemrograman Java. Setelah 3,5 tahun, akhirnya saya selesaikan juga kuliah di universitas terbuka dengan gelar sarjana ekonomi. Namun, saya tidak berhasil mendapatkan gelar diploma di bidang pemrograman, hanya karena tugas akhir saya waktu itu membuat aplikasi pijat online. Dan kebetulan centerhead-nya adalah perempuan. Saya juga heran kenapa tidak lulus, padahal hanya tinggal tugas akhir saja. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan kampus yang tidak tertulis, sehingga saya gagal dalam menyelesaikan diploma saya, alias drop out. Selama jadi satpam di rumah keluarga ekspatriat, saya sering mengantar anaknya bersekolah di sekolah internasional. Bahkan beberapa kali saya terlibat di kegiatan sekolah, di antaranya menjadi pelatih sepak bola anak-anak sekolah internasional yang berkompetisi di dalam event yang diadakan sekolah tersebut. Karena saya dilihat memiliki kemampuan yang cukup dalam berbahasa Inggris dan memiliki kedekatan dengan anak-anak sekolah, saya direkomendasikan untuk melamar jadi teacher's aide di sekolah internasional tersebut. Teacher's aide adalah asisten guru yang menyiapkan semua peralatan dan material kelas, termasuk membantu guru dalam proses belajar mengajar. Namun, bukan guru dan tidak mengajar. Setelah saya mengikuti proses seleksi, akhirnya dinyatakan lulus, dan profesi sebagai teacher's aide di sekolah internasional merupakan profesi saya selanjutnya. Bagaimana saya menjalani profesi tersebut? Jangan lupa ikuti video saya selanjutnya di channel Dr. Demul. Salam sukses!